persidangan kemarin kan ahli kan dari pihak Polda Jawa Barat. Kami sebenarnya dari pihak kami meragukan keprofesionalan dan keahlian daripada yang bersangkutan. Karena beberapa kali kami menanyakan masalah alat bukti, dia kembali lagi ke pasal 184, 184, mengatakan 2 alat bukti sudah cukup. Sementara dari pihak ahli kami kemarin kami hadirkan, ahli mengatakan, contoh ya, untuk kasus ini kan yang DPO itu adalah Peggy Peron. Yang ditangkap, yang ditersangkakan adalah Peggy Setiawan. Sudah berbeda. Itu menurut dari ahli kami, itu harus digugurkan tersangkanya. Itu satu. Yang kedua, yang mentersangkakan klien kami, menurut Perkap Kapolri atau Peraturan Kabareskrim, itu dia ada tahap-tahapannya. Dipanggil, ini kan bukan tertangkap tangan. Bukan tertangkap tangan loh. Kalau tertangkap tangan oke. Tapi kalau bukan tertangkap tangan, kalau menurut Perkap, itu seharusnya dipanggil sebagai saksi. Sebagai saksi dan ada gelar perkara. Ini tidak ada dilakukan oleh penyidik Polda Jawa Barat. Menurut saksi ahli kami mengatakan ini harus digugurkan. Harus dibebaskan si Peggy Setiawan. Dan yang kedua, yang optimis ya. Kalau optimis kami, sampai sekarang ini kalau kami lihat optimis, apalagi dari keterangan dari ahli kami kemarin, kami masih tetap optimis 99% Peggy Setiawan digugurkan tersangkanya. Nah, ini menurut keoptimisan dari kacamata kita, melihat dari kacamata hukumnya. Kita lihat dari keputusan hakim. Tapi yang jelas, kalau kami lihat dari kacamata kami secara hukum, sangat lemah sekali. Polda Jawa Barat sangat lemah sekali. Mendatangkan ahlinya, menurut kami masih mempertanyakan keahliannya. Yang kedua, dari Polda itu jadi sekolah terang benerang kok, sangat lemah sekali. Menurut kami sangat lemah. Tapi kalau mereka mengaku mereka optimis ya wajar-wajar aja, boleh-boleh aja. Tapi kita lihat di putusan pengadilan nanti. Yang penting kami minta hakim harus mandiri, tidak merasa terintimidasi. Kita lihat hasil putusan. Ya, sebenarnya bukan kurang puas, tapi kalau ahli-ahli seperti ini yang kemudian dihadirkan, ini tidak memberikan edukasi kepada publik. Karena dalam persidangan kita bukan hanya semata-mata membuktikan apa yang menjadi materi persidangan, tapi ini memberikan edukasi kepada publik. Apalagi dia hadir dalam rangka membuktikan. Kemudian selaku ahli, artinya orang yang memiliki pengetahuan terhadap hukum itu jauh atau lebih tinggi. Tapi faktanya rasa-rasanya dengan keahlian kemarin yang bersangkutan, kalau saya sejajarkan sama mahasiswa-mahasiswa fakultas hukum yang baru sarjana hukum, kayaknya beda-beda di situ. Begitu. Ya. Karena kami melihat terlalu subjektif. Tidak pernah mau mengeksplor. Artinya selalu ketika penasihat hukum bertanya, selalu mengatakan bahwa tadi saya sudah jawab. Padahal you menjawab yang mana? Siapa yang lu jawab? Kemudian seorang ahli itu tidak bolehlah menolak pertanyaan. Sama dia mengatakan, saya tidak mau menjawab karena ini hanya sebatas materi pra-peradilan. Anda itu ahli, Anda itu bukan termohon atau pemohon. Anda bukan bagian dari ini, bukan bagian dari pihak. Seharusnya Anda ahli itu adalah Anda hadir untuk memberikan pendapat Anda sesuai dengan pengetahuan Anda dalam bidang hukum. Bukan justru Anda mengatakan ini saya nggak mau jawab karena ini hanya sebatas pra-peradilan. Oh, tidak seperti demikian. Itu kan keliru pendapat-pendapat ahli dengan mengatakan seolah-olah dia adalah pihak. Ya, pertama saya mau katakan bahwa terima kasih untuk Hakim Bapak Eman Soleman yang telah memimpin persidangan ini dengan baik hingga berjalan dengan lancar, dan kami percaya bahwa beliau akan objektif dalam menilai permohonan yang sudah kami sampaikan. Dan dari awal persidangan sampai dengan 5 hari persidangan ini dan sampai kepada kesimpulan, kami mau sampaikan bahwa dengan adanya bukti-bukti dan saksi yang kami miliki, saya melihat bahwa ini semua mata di seluruh Indonesia sedang menyoroti perkara Peggy Setiawan ini. Saya percaya bahwa ya bukti-bukti serta saksi-saksi yang kami miliki, kami yakin bahwa tidak ada alasan untuk Peggy Setiawan tidak dibebaskan. Jadi ketika memasuki replik, itu kita lihat bahwa ini kan kita sedang sidang pra-peradilan. Harusnya jangan masuk ke dalam pokok perkara, tetapi kami melihat bahwa termohon itu lebih cenderung kepada pokok perkara. Yang kita persoalkan di sini adalah kasus salah tangkap, kemudian kasus salah orang dijadikan tersangka. Itu yang kami persoalkan, itu yang kami pra-peradilankan. Jadi maksudnya adalah harusnya dari termohon cukup menjawab 18 keberatan yang kami sampaikan, yang sesuai dengan peristiwa atau perkara yang mereka lakukan terhadap klien kami Peggy Setiawan. Kami permasalahkan di sini adalah keseluruhan mulai dari proses awal sampai dengan dijadikan Peggy tersangka, itu unprocedural. Itu yang kami persoalkan, dan makanya kami pra-peradilan. Nah, kita lihat sendiri ya, ketika ahli itu ditanya, begitu ahli ditanya, ahli menjawab, dari termohon menanyakan ahli ya, ahli mengatakan bahwa ahli bukan menyudutkan atau menyerang
Polda Jawa Barat dalam hal ini, karena ahli sendiri juga adalah ahli di Polda Metro Jaya, sehingga apa yang ahli sampaikan hanya meluruskan supaya kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh Polda Jawa Barat, agar supaya apa? Agar supaya besok-besok tidak terjadi lagi hal-hal seperti ini. Kasihan rakyat kecil, orang yang tidak berdosa, orang yang tidak bersalah dikambing hitamkan. Ya, itu yang ahli sampaikan. Makanya ahli bilang, kalau kalian tidak bersalah, tidak ada pra-peradilan ini. Kan ahli sampaikan itu, saya cuma mengutip apa kata ahli. Kami dari tim kuasa hukum Peggy Setiawan sangat kecewa dengan ahli pidana kemarin yang didatangkan oleh termohon. Kenapa? Seakan-akan sepertinya dia menutup diri. Orangnya seperti robot begitu. Kita bertanya, itu agar kita bisa menggali, lalu kita mau sampaikan, kita mau masukkan dalam kesimpulan kita supaya kita mau kasih hari ini ke hakim. Tapi dia menutup diri. Ke sana ada pesan sponsor yang disampaikan, sehingga dia ketika kita bertanya, dia cuma dua jawaban dia. Kalau tidak dua barang bukti, izin yang mulia, saya sudah menjawab. Kalau jadi ahli seperti begini, kami ragukan keahliannya. Yang harus disampaikan oleh ahli itu kan dia ahli. Tidak boleh tidak menjawab setiap pertanyaan yang kita sampaikan ke dia. Dia harus menjawab setiap pertanyaan kita. Jangan dia menghindar, seakan-akan dia berkisar di dua barang bukti. Izin yang mulia tadi sudah saya jawab. Apanya yang dijawab? Makanya kami ulang-ulang kami mengejar. Tetapi ya dia tetap seperti itu. Tapi itu urusan dia kan. Karena hakim yang menilai, yang jelas bahwa isi daripada kesimpulan itu, kita memohon kepada hakim untuk membebaskan Peggy Setiawan berdasarkan bukti-bukti dan saksi-saksi yang kami sudah hadirkan, bahkan ahli termohon sendiri pun dia mengatakan bahwa dua barang bukti. Nah, dua barang bukti itu sebetulnya menguntungkan kami sebenarnya. Kenapa? Dua barang bukti yang polisi miliki ini sesuai nggak dengan yang mereka sampaikan? Kan gitu. Pada poin intinya adalah satu, mereka dari pihak Polda Jawa Barat itu ketika tangkap orang yang dijadikan tersangka, kalau tangkap tangan dia boleh langsung tanpa ada melalui penyidikan langsung dijadikan tersangka. Tetapi kalau tidak tangkap tangan, hanya laporan polisi, itu harus ada pemanggilan pertama, kedua. Kalaupun tidak secara tulis, bisa melalui WhatsApp, bisa melalui handphone seluler. Tetapi ini kan tidak dilakukan. Itu yang itu poin-poin yang kami sampaikan dalam kesimpulan. Yang kedua, tentang penyitaan barang bukti. Penyitaan barang bukti itu harus ada izin dari pengadilan. Tidak serta-merta. Nah, yang motor yang disita juga. Motor yang disita di Cirebon, disita 2016. Baru kemarin dibacakan bahwa ada surat sita dari pengadilan dari 2024. Ini lucu. Nah, itu dalam kesimpulan kita sampaikan. Ya, soal Peggy, saya sendiri ya sudah besuk Peggy juga. Saya tanya kesehatannya, dia cium tangan saya, dia nangis. Dia bilang, "Pak, tolong selamatkan saya, tolong bebaskan saya tidak bersalah. Saya betul-betul tidak melakukan itu. Saya ini hanya ingin menyenangkan hati orang tua saya tulang punggung keluarga." Dia nangis, saya nangis juga. Melihat muka yang polos begitu, kita terharu. Dan dia berterima kasih kepada masyarakat Indonesia, terutama netizen yang terus mendukung dia. Selama dia di penjara ini, begitu banyak netizen masyarakat Indonesia yang mendukung dia. Dia terima kasih untuk rekan-rekan wartawan juga. Dia sampaikan juga salam hormat kepada rekan wartawan yang sudah mengawal kasus ini. Dia sangat berterima kasih sekali. Dan sekali lagi, dia berharap supaya mohon dukungan doa dari semuanya. Bahkan dia sempat ucapkan, tolong sampaikan pesan saya kepada Bapak Presiden, Bapak Joko Widodo, Bapak Presiden terpilih, Bapak Prabowo Subianto. Itu keluar dari mulut dia sendiri. Nah, dari harapan kami untuk hari Senin dalam keputusan nanti, kami berharap bahwa Hakim Tunggal Pak Eman Soleman mau menerima permohonan kami sehingga Peggy Setiawan dibebaskan.